Oke, jadi konflik di Timur Tengah, specifically di perang antara Israel dan Palestina kan semakin menggila ya. Jadi korban berjatuhannya tambah banyak setiap harinya dan satu hal yang juga kita nggak bisa pungkiri ini menyerempet dan menyeret pebisnis-pebisnis yang bikin orang bisnis, orang marketing, orang brand semua juga jadi mulai harus pikir dua kali ya gimana cara menyelesaikannya. Nah, hari ini kita mau bahas gimana brand harus bersikap terutama ketika terseret dalam situasi ini. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Oke, jadi konflik Israel-Palestina ini kan sebenarnya juga udah lama ya, udah lama sekali. Terus habis itu nggak selesai-selesai, naik turun, kadang-kadang dia turun, terus habis itu naik lagi. Nah, tapi yang kali ini tuh benar-benar luar biasa intensitasnya naik terus, nggak ada meredanya gitu ya. Dan makin panas lagi karena ada tuduhan-tuduhan tentang pelanggaran HAM dari dua belah sisi gitu ya. Mana yang benar, mana yang salah, ini bukan tempatnya untuk bahas gitu ya. Kita mau fokus saja ngomongin bisnis dan marketing, tapi kita melihat bahwa banyak selebriti dunia juga ikut buka suara. Pertama Coldplay yang baru konser kemarin gitu ya. Jadi Coldplay begitu mulai konser, baru mulai tour di dunia gitu, dia juga ikut bersuara bahwa mereka mendukung kemerdekaan rakyat Palestina dan ya hak hidup orang lah ya. Terus yang kedua adalah ada dua selebriti bersaudara, Bella Hadid sama Gigi Hadid yang kebetulan memang punya darah Palestina. Jadi kan campuran Palestina dan Belanda, ikut bersuara juga. Mereka membela hak hidup rakyat sipil Palestina dan Israel. Gitu ya. Terus belum lagi ada mantan bintang dewasa nih, Mia Khalifa, yang kelahiran Libanon. Dia juga ikut bersuara, bahkan sampai kontraknya dia dengan salah satu lembaga yang berdiri di Belanda, yang dimana dia juga dipekerjakan, itu memutus kontraknya. Playboy Amerika juga memutus kontraknya dia. Belum lagi dari sisi selebriti-selebriti yang membela Israel itu juga sama gitu. Jadi semuanya jadi mulai saling mendukung dan akhirnya pertempuran ini pun meruncing bukan cuma di medan perang tapi bahkan kemana-mana. Nah, brand pun ikut kebagian gitu. Ada brand-brand yang memang punya asosiasi yang amat sangat dekat dengan Amerika, itu juga akhirnya diasosiasikan mendukung Israel. Walaupun entah dia secara eksplisit mendukung ataupun implisit atau bahkan tidak bersuara pun kadang-kadang juga diseret-seret. Gitu kan. Dan dalam realitasnya bisnis juga seringkali nggak bisa dipisah dari politik ya. Makanya kan kalau kita lihat politikus kan kebanyakan pebisnis. Karena suka nggak suka politik ini juga punya banyak jasanya untuk bisnis tertentu maksudnya, untuk membuka akses ke pasar atau sekedar diasosiasikan dengan negara yang punya aliansi dan keberpihakan kepada salah satu pihak gitu ya. Nah, tapi di sisi lain mereka juga punya konsekuensi. Ketika konflik melibatkan negara yang diasosiasikan tadi, maka dia bukan nggak bisa cuma dapat kemarin dibukain akses karena dia bagian dari negara ini, tapi ketika negara ini berkonflik maka dia juga akan keseret-seret dan ini berbahaya banget secara bisnis gitu. Nah, konflik Israel-Palestina ini berbeda dengan Rusia-Ukraina, padahal udah lebih lama gitu ya. Walaupun secara struktur mirip-mirip ya, ada satu negara yang relatif lebih punya resource lebih besar untuk perang, yang satu nggak begitu kuat gitu ya, tapi tetap secara situasinya berbeda. Specifically di Indonesia, apalagi ini lebih kerasa lagi karena Indonesia tidak merasa punya asosiasi atau kedekatan secara spesifik baik kepada Rusia dan Ukraina, berbeda dengan Israel dan Palestina yang memang kita tahu dulu kan salah satu negara yang pertama dukung kemerdekaan Indonesia adalah Palestina. Terus Palestina juga punya mayoritas Muslim yang juga sama dengan Indonesia. Nah, selain itu Israel Palestina juga diposisikan nih nggak seimbang kan, sama kayak tadi gitu ya. Jadi Israel ini punya kekuatan besar dengan dukungan negara-negara Barat, sementara Palestina itu selalu digambarkan dengan negara kecil yang dijajah gitu ya. Jadi ini bukan perang yang berimbang mungkin, walaupun Rusia dan Ukraina juga sama, tapi balik lagi ada faktor kedekatan yang tadi di awal kita bahas itu yang ikut bermain dan ini yang akan bikin panas dan itu juga banyak terjadi di Indonesia. Nah, situasi ini berbahaya banget buat brand dan pebisnis. Setidaknya di Indonesia isu ini jadi isu sensitif. Pertama ada kedekatan, sentimen persaudaraan. Kalau udah saudara, masa iya nggak dibela sih, kan mikirnya begitu ya. Terus yang kedua adalah ada sentimen marginal.
yang tadi yang satu itu resource-nya kuat sekali untuk berperang, yang satu resource-nya nggak sekuat itu, sehingga ada sentimen-sentimen yang yang membela kaum marginal, kaum yang dalam tanda kutip tertindas gitu. Jadi kalau di Indonesia kehidupan sehari-hari mobil ditabrak motor gitu ya, bahkan ketika yang salah motor aja tetap aja mobil yang salah pada akhirnya gitu ya, apalagi kalau yang salah itu memang mobil gitu. Jadi itu yang memang akhirnya jadi lebih complicated, dan di seluruh dunia storytellingnya selalu sama gitu. Yang bela itu selalu bilang bahwa oh ini kita yang korban, ini kita yang ditindas nih, baik itu versi satu sisi atau sisi lainnya, dua-duanya juga sama. Dan unsur kedekatan historis itu yang bikin jadi makin susah gitu. Nah, yang harus dimengerti oleh brand adalah ini bukan masalah benar apa salah, ini bukan masalah hitam atau putih, karena ini soal identitas gitu ya. Ketika ada kedekatan tertentu, ketika orang bilang bahwa oh ini kaum yang sama dengan saya, ini saudara saya, di mana kami tidak diperlakukan, maka identitas ini akan dibawa, dan itu akan jadi sesuatu yang dalam tanda kutip cult atau fanatik gitu ya. Udah pokoknya saya harus bela karena ini kaum saya, manapun yang dibela gitu. Jadi udah sampai emosional, dan ketika kita udah sampai emosional, makanya rasional nggak bisa dipakai, karena emosional dan rasional itu nggak bisa jalan barengan gitu kan. Contoh kalau kita lihat, kalau dalam sehari-hari kita lagi naik mobil gitu ya, terus tiba-tiba naik mobil enak-enak disalip sama pengendara lain, disalipnya secara kasar gitu ya, terus emosinya naik gitu kan. Begitu emosinya naik, terus habis itu kita wah udah deh, kita kebut aja, kita bales gitu ya. Padahal waktu disalip secara kasar pun nggak ada yang terluka, nggak ada yang kesenggol, nggak ada kerugian lah ya. Nah itu dia, ketika emosi udah masuk, kita nggak bisa berpikir rasional, kita memilih untuk udah deh balas aja, yuk kita balap aja, terus habis itu yuk kita kita salib dengan cara yang sama kasarnya, yang padahal secara rasional itu jadi memunculkan resiko-resiko, entah kecelakaan, entah nabrak, entah ditilang, entah apapun itu gitu. Karena itu tadi, emosional dan rasional itu nggak bisa digabung, dia nggak bisa jalan di area yang sama. That's why makanya cara mengatasinya pun juga kita nggak bisa sekedar cuma mempertimbangkan oh secara rasional kita benar, makanya kita ngomong begini, nggak bisa, karena udah ada emosional, faktor emosi yang masuk di sana dari kedekatan, dari keberpihakan dan lain sebagainya gitu ya. Maka dari itu ketika brand keseret sentimen ini, entah karena keberpihakan terbuka atau sekedar asosiasi aja, nggak gampang untuk nyelesainnya. Nah, pertanyaan besarnya adalah gimana harus bersikap ketika belum terjadi. Nah ini dulu, jadi kalau sekarang udah terlanjur ya, tapi mungkin ini bisa buat catatan untuk selanjutnya, gimana caranya supaya brand kita, perusahaan kita nggak kebawa ke sana. Nah, yang pertama kita harus sadar bahwa ketika kita udah keseret, itu sulit sekali untuk keluar. Selalu aja ada salahnya, apapun responnya gitu. Maka kita penting banget untuk nggak pernah bawa-bawa isu sensitif di setiap gerak-gerik perusahaan. Jadi ada beberapa perusahaan yang ya walaupun selalu aja salah ya, maksudnya namanya orang berpikir itu kan framing ya, dan framing itu kita nggak bisa atur gitu ya. Ada beberapa perusahaan, bukan satu perusahaan, ada beberapa perusahaan yang bahkan untuk dia mau menjaga citra perusahaan, dia bahkan tidak pernah merayakan hari besar agama. Merayakan dalam arti kalau di Indonesia kan misalnya ya, kalau pas Ramadan gitu, terus habis itu banyak pernak-pernik Ramadan di kantor gitu ya. Bahkan sampai ada kultum juga yang diadakan di kantor. Terus begitu akhir tahun, Natalan, dipasang pohon Natal dan lain sebagainya. Nah, ada perusahaan-perusahaan yang sebegitu striknya karena mereka tahu bahwa ini resikonya gede, maka saya nggak akan pakai. Itu hal personal, bukan berarti kita sekuler, walaupun selalu bisa di framing, wah ini perusahaan sekuler nih yang nggak terlalu menghormati agama atau keyakinan karyawannya. Tapi ya bisa dilihat dengan secara framing yang lain bahwa dia berusaha untuk netral, ini hal pribadi, jadi kita nggak mau ikutan, itu masing-masing, ini tempat kerja, ini waktunya untuk berpikir rasional gitu ya. Dan nggak apa-apa juga gitu ya. Tapi ada juga yang memilih untuk berpihak gitu. Tapi balik lagi, yang harus sadar adalah ketika kita berpihak ada konsekuensinya, ada ongkosnya. Gitu. Penting juga untuk perusahaan untuk bikin aturan ke karyawan. Untuk ini penting sekali ya, untuk nggak posting urusan apapun di sosial media atau platform apapun. Saya pernah masuk satu perusahaan di mana sebelum masuk, ketika saya tanda tangan kontrak, itu langsung ada satu pasal bahwa saya tidak boleh posting apapun yang berbau kebencian, sara, politik, dan lain sebagainya. Apapun itu. Jadi itu nggak boleh. Bahkan sebagai personal. Karena suatu saat nanti bisa aja keseret-seret. Kita lihat banyak kasus di mana
begitu bentar lagi kan juga musim politik ya. Terus habis itu nanti ada karyawannya mana gitu atau orang mana gitu ngomong bahwa wah ngejelek-jelekin salah satu capres. Terus begitu dirunut ternyata oh ini kerjanya di perusahaan ini. Terus habis itu perusahaannya jadi terbawa-bawa. Nah, hal-hal seperti ini yang kita harus hati-hati. Nah, ada beberapa skenario yang bisa dipertimbangkan sebagai opsi ya, berdasarkan level of resikonya. Yang pertama adalah level yang paling aman gitu. Jadi level yang paling aman adalah ya udah perusahaan jangan pernah ada keberpihakan, perusahaan kontrol pegawai untuk juga nggak berpihak. Karena keberpihakan pada sisi manapun artinya juga ketidakberpihakan pada sisi satunya lagi gitu. Jadi tetap ada risiko. Lepas dari alasan bahwa ini alasan kemanusiaan atau tidak, dalam situasi seperti ini nggak masuk ke dalam keberpihakan adalah jalan yang paling aman gitu ya. Kita nggak pernah ngomongin itu, nggak pernah mengasosiasikan atau apapun ya sudah. Itu level yang paling aman itu opsi satu. Opsi dua adalah yang risikonya menengah gitu ya. Perusahaannya nggak berpihak, tapi perusahaan nggak kontrol pegawai. Tapi perlu perusahaan bikin pernyataan di website bahwa perusahaan tidak mencampuri pendapat dan pilihan masing-masing terhadap isu-isu konflik, SARA, LGBT, dan lain sebagainya. Dan maka dari itu, perusahaan tidak bisa disangkut pautkan dengan karyawan ketika karyawan memposting sesuatu yang gitu. Jadi resikonya masih ada, dan ya balik lagi bisa aja itu habis itu dianggap oh ini perusahaannya cuci tangan. Enggak, tapi ketika itu disampaikan jelas-jelas di depan, resikonya masih bisa dilimit walaupun tetap masih ada. Yang ketiga adalah yang resikonya paling gede, yaitu ketika perusahaan memilih salah satu, saya mau mihak ini gitu ya, apapun alasannya, mau ngomong kemanusiaan, mau ngomong kedekatan, mau ngomongin apapun, keadilan dan sebagainya gitu ya, bahkan atas nama hukum internasional atau apapun gitu ya, itu tetap keberpihakan dan artinya ada pihak yang ditinggalkan dan disitulah resikonya. Walaupun balik lagi ada benefit juga ketika kita memihak, artinya kan orang bisa mengartikan oh dia punya prinsip gitu. Jadi buat yang prinsipnya sejalan itu juga jadi satu kelebihan. Nah, ada lagi yang lebih ribet lagi. Tadi kan kalau belum. Nah, sekarang gimana kalau harus bersikap ketika udah terlanjur keseret nih. Nah, ini yang susah. Susah karena apapun skenario-nya selalu ada celah untuk disalahin. Mengingat ini masalah identitas, kepercayaan. Skenario-nya apa aja sih? Yang pertama adalah ketika kita udah keseret nih ya, dengan apapun itu ya. Kalau gara-gara memang perusahaan mengeluarkan pernyataan, waduh itu udah susah ya. Tapi ketika perusahaan nggak ngapa-ngapain aja keseret gitu ya. Yang pertama itu opsinya kan adalah nggak minta maaf, biarin aja dan menyatakan memang kami mendukung pihak tertentu. Ya udah jelas-jelas ngambil posisi dan ya udah resikonya makin digoreng. Yang kedua adalah minta maaf tapi menyatakan bahwa kami mendukung kebebasan hak hidup semua orang bla bla segala macam. Ini normatif gitu ya. Tapi balik lagi ini udah masuk ke area emosional. Jadi rasional nggak bisa ikutan. Dan seringkali ada aja yang nggak happy yang bilang ya kamu mah ngomong aja mendukung hak hidup dan lain sebagainya tapi tetap aja masih gitu. Yang ketiga minta maaf dan menyatakan tidak berpihak gitu ya. Bisa aja resikonya dibilang nggak punya prinsip, kenapa nggak bela korban gitu kan. Padahal ini kan ada korban yang berjatuhan gitu. Walaupun kita kalau ngomongin korban, namanya konflik selalu korbannya dari dua belah pihak gitu ya. Terus abis itu orang bilang lagi, oh ya tapi kan ini kan yang nggak adil dia. Nah tapi versi ini yang nggak adil dan sebagainya. Gitu. Dan termasuk ada orang-orang yang mengambil prinsip kemanusiaan gitu ya. Nah terus opsi selanjutnya adalah diam aja gitu ya. Jadi udah diseret terus dia diam aja. Terus nah ini pun juga salah gitu kan. Kenapa? Karena dibilang tuh kan salah kan dia, makanya dia diam aja. Gitu. Jadi balik lagi kalau udah di level ini itu udah conformity bias. Orang cuma mau percaya apa yang dia mau percayai. Jadi selalu lihat dari perspektif yang mendukung keyakinannya. Kalau dia bilang oh ini perusahaan brand ini salah nih karena ngedukung si lawan kita nih gitu ya. Terus kita komplain, kita mulai koar-koar, boykot dan sebagainya gitu ya. Mau ngomong apapun juga salah, diem pun juga salah gitu ya. Padahal diem karena tahu bahwa ngomong apapun juga selalu salah gitu. Jadi baiknya nggak menimpali, tapi sama, diem juga sama. Terus ada juga yang abis itu kasih sumbangan untuk pihak yang protes. Nah ini juga sama ada risikonya, dianggap cari muka, dianggap mau nyogok gitu ya. Kalau udah ketahuan gini aja belagak baik dengan nyumbang gitu ya. Atau bahkan lebih sadis lagi, perusahaan segede gitu nyumbangnya cuma segitu. Ini mah cuma formalitas saja gitu. Jadi apapun angle-nya selalu ada aja, orang bisa aja selalu ngelihat bahwa oh ini salah dan lain sebagainya gitu. Jadi maka sebisa mungkin jangan masuk ke posisi ini. Ya, tapi balik lagi ke pertanyaan awal ya, kalau udah terlanjur itu gimana? Nah, saya cuma bisa bilang balik lagi karena ini situasi yang sejujurnya tidak terlalu ada solusinya. Yang penting itu karena ini udah masuk kebijaksanaan ya, kebijaksanaan masing-masing perusahaan. Yang paling penting adalah kita tahu konsekuensinya dari apapun opsi yang dipilih. Seperti biasa ada kuis, tapi kali ini hadiahnya spesial. Jadi ada 5 tiket untuk menyaksikan Wow Konser tanggal 7 Desember di Ritz-Carlton, Jakarta.
Ada Noah. Pertanyaannya sebagai berikut. Pemenang dari kuis episode ini seperti biasa bisa disaksikan di episode selanjutnya. Maka dari itu selalu saksikan marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.